Story Nema, mental sehat. Seperti biasa, buat yang baru gabung di sini, selamat karena kalian hidup. Kali ini Nema mau ngelanjutin alur All of Us Are Dead part kedua nih men. Tenang, semua link bakal kita taruh di kolom deskripsi kok. Pokoknya buat yang udah subscribe maupun berlangganan, aku padamu. Dan buat plusers yang requestannya belum diturutin, sing sabar ya men, permen. Oke, langsung aja lah ya. Tarik napas dalam-dalam dan bumper dulu. Oke, kali ini muncullah seorang influencer yang lagi OTW ke kota Hyosan hanya demi memenuhi permintaan viewernya untuk ngelihat konten tentang zombie secara live band. Bahkan dia sampai rela mempersiapkan semuanya, termasuk ngebawa perlengkapan yang bisa ngebantu dia dalam bertahan hidup di tengah wabah zombie. Malamnya, Ibu Chongsan terlihat lagi di sekolah buat nyari anaknya nih men. Di sana, beliau ngeliat Kyungsu yang tanpa beliau sadari ternyata udah berubah jadi zombie. Ibu Chongsan pun langsung memanggilnya dengan lantang buat nanyain keberadaan putranya. Tentu aja bukannya dapat jawaban, Ibu Chongsan justru malah jadi incaran para zombie men. Sedangkan di ruang siaran, Suyok dan lainnya yang masih terjebak di sana mutusin buat bikin toilet darurat nih ceritanya. Karena bagaimanapun mereka pasti juga butuh toilet untuk buang hajat. Cokil tipis-tipis juga boleh kali ya. Nah, kebetulan Deonjo yang sering mengikuti pelatihan survival bareng ayahnya mulai ngemandorin teman-temannya untuk bikin toilet darurat dengan alat-alat seadanya. Hingga akhirnya toilet dadakan pun berhasil diselesaikan. 변기 만들고 있다지 않았어? 나가. 나가. 아니 이거 어떻게 써? 여기 나가. 밀지 마 미친놈아. 나가. Selain Deonjo dan para siswa yang ada di dalam ruang siaran, ternyata ada juga seorang anak yang berjuang ngelawan para zombie sendirian bernama Guinam men. Jadi si Guinam ini adalah seorang preman kampret di sekolah yang sering ngebully para murid di sana. Makanya dia masih mampu bertahan hidup dengan ngelawan para zombie berkat kemampuan bela dirinya yang cukup mumpuni itu. Bahkan dia juga sempat ngambil pisau dari kantin yang dia pakai untuk menghabisi para zombie di sekitarnya men. Sementara di kantor polisi, Byung-chan masih menjalani proses investigasi dengan seorang polisi yang bernama Jae. Menurut Jae, semua ini terjadi gara-gara Byung-chan yang masih aja menaruh dendam kepada orang-orang yang terlibat dalam kasus pembulian putranya. Gimana enggak, lawang pihak sekolah aja nggak nganggep masalah itu dengan serius dan malah menganggap hal itu masalah sepele yang nggak perlu dibawa ke ranah hukum. Padahal anak Byung-chan udah frustasi akibat pembulian yang dia alami. Gara-gara itulah Byung-chan jadi sangat marah sekaligus sedih karena nggak bisa ngebantu putranya itu. Byung-chan pun akhirnya memulai penelitian dan bahkan mengubah putranya sendiri menjadi seonggok zombie. 이런 세상 누가 만들었는데? Baru aja mau ngebawa Byung-chan keluar, mereka berdua udah dibikin terkenyut begitu ngelihat beberapa zombie mulai memasuki kantor polisi men. Saat itu, Byung-chan juga terkena gigitan zombie, terus nyuruh Jae pergi dari sana biar bisa selamat gitu. Tapi sebelum berpisah, Byung-chan meminta Jae agar segera pergi ke SMA Hyosan buat ngambil laptopnya di ruang laboratorium. Sebab di dalam laptop itu ada petunjuk yang mungkin bisa jadi jalan buat ngehentiin penyebaran virus zombie ini. Setelah Jae berhasil keluar dari kantor polisi, Byung-chan yang seharusnya menjadi zombie ternyata cukup berbeda dari zombie lain men. Dia masih sadar dan sikapnya itu masih layaknya manusia normal. Bahkan dia dengan santuinya berjalan di tengah para zombie yang saat itu lagi pada PMS.
Besoknya, Chongsan sama temen-temennya masih terjebak di dalam ruang siaran nih ceritanya. Karena udah bersembunyi cukup lama, mereka pun mulai berpikir untuk keluar dan mencari bantuan gitu. Tapi saat ini mereka juga butuh sebuah akses yang bisa digunakan untuk meminta pertolongan. Atas dasar itulah, Chongsan sama Suyok menawarkan diri buat ngambil HP di ruang guru. 조심해. Sementara di rooftop sekolah, ternyata ada 2 orang murid yang berhasil selamat, men. Mereka bernama Cholsu dan Deunji. Jadi, pas awal wabah itu muncul, mereka berdua kebetulan sedang berada di rooftop sekolah. Dan karena itulah, mereka masih aman sampai hari ini. Tapi saat itu Deunji lagi ngerasa frustasi gara-gara selalu jadi korban pembulian Guinam dan teman-temannya. Ditambah lagi, Cholsu juga ngasih tahu kalau sebenarnya kemarin Guinam juga ngancem dia dengan cara nyebarin video Deunji tanpa busana yang rencananya bakal disebar hari ini. Dan gara-gara itulah, Deunji jadi takut dipermalukan yang membuat dia akhirnya nekat nyari HP Guinam di ruang guru, men. Sedangkan Cholsu sendiri memilih untuk tetap di sana soalnya dia takut sama zombie. Dan bener aja, pas abis turun dari lantai atas, Deunji langsung dikejar sama para zombie dan akhirnya kena emut, men. Namun entah apa yang terjadi, Deunji mengalami hal yang sama kayak Byongchan, yang mana dia nggak berubah jadi zombie tapi masih sadar seperti biasanya. Dan uniknya lagi, dengan kondisi yang seperti ini, Deunji akhirnya nggak jadi target zombie lagi, yang membuatnya bisa bergerak dengan bebas menuju ruang guru. Sementara Chongsan sama Suyok yang juga berniat mengambil HP untuk mencari bantuan akhirnya memutuskan untuk bersembunyi dan mencari kesempatan. Tapi di saat itu juga Deunji malah menghancurkan HP satu persatu soalnya dia kesulitan nyariin HP Guinam. Nah, kebetulan salah satu HP ada yang terlempar ke arah Chongsan dan gak pakai lama dia pun langsung mengambilnya. Namun sayang seribu sayang, Deunji ngelihat hal tersebut dan dia langsung berteriak yang membuat semua zombie masuk ke ruangan itu. Dan gara-gara itulah Chongsan sama Suyok jadi terpisah, men. Suyok berhasil kembali ke ruang siaran sementara Chongsan kabur ke arah luar. Akhirnya, Chongsan berhasil masuk ke dalam ruang kepala sekolah dan gak sengaja ketemu Guinam yang saat itu lagi ngiket tangan kepala sekolah. Tentu aja, kepala sekolah pun meminta bantuan Chongsan dan Chongsan langsung ngevideoin aksi Guinam sambil ngancem bakal nyebarin video itu. Namun secara mengejutkan, Guinam sama sekali gak peduli dan langsung menghabisi nyawa kepala sekolah, men. Habis itu, Guinam beralih menyerang Chongsan dan mencoba untuk merebut HP itu. Alhasil, aksi kejar-kejaran pun tak terhindari. Di sisi lain, anggota klub panah yang bernama Jang Hari terlihat masih selamat bersama dengan 3 orang lainnya. Saat itu, mereka keluar dari persembunyian untuk mencari keberadaan adik Jang Hari, men. Sedangkan di luar sekolah, pemerintah mulai kewalahan menghadapi kasus zombie yang setiap harinya meningkat dengan cepat. Oleh sebab itulah, aparat militer mulai dikerahkan untuk mengevakuasi beberapa orang yang masih selamat. Jadi, orang yang selamat nanti dibawa ke kamp pengungsian untuk dikarantina. Selain itu, pemerintah juga memutuskan untuk menutup semua akses internet dan telepon di kota Yosan, men. Oke, balik lagi ke Chongsan. Saat itu, dia masih aja dikejar-kejar tuh sama Guinam sampai ke perpustakaan. Hingga akhirnya mereka berdua terlibat pergelutan yang dilakukan di atas rak buku yang di bawahnya ada segerombolan zombie, men. Untungnya, Chongsan berhasil memenangkan pergedebukan itu dan langsung kabur ke ruang musik. Di ruang siaran, Deonjo dan yang lain khawatir dengan keadaan Chongsan, men. Oleh karena itu, mereka mutusin untuk bikin sebuah drone yang bisa digunakan untuk mencari keberadaan Chongsan. Selain itu, drone tersebut juga bisa mereka gunakan untuk melihat keadaan di luar sekolah. Mereka bisa ngelihat dari monitor kalau hampir semua kelas dan lorong kini udah dipenuhi oleh zombie. Hingga akhirnya, mereka pun berhasil nemuin Chongsan di ruang musik.
Dan setelah Chongsan dipastikan baik-baik aja, drone itu pun kembali diterbangkan untuk melihat keadaan di luar sekolah. Ternyata keadaannya nggak jauh beda men. Karena keadaan di luar sana bener-bener kacau. Di waktu yang sama, polisi Jae dan rekannya lagi OTW ke sekolah untuk mengambil laptop Yongchan. Di tengah perjalanan itu, mereka sempat bersembunyi di restoran keluarga Chongsan, terus nemuin bayi Hisu yang tergeletak di sana. Sementara, ayah Deonjo lagi ditugasin untuk mengawal anggota dewan sampai di kamp karantina. Karena mereka baru aja dievakuasi oleh petugas militer, mereka pun diminta untuk mengikuti karantina seperti apa yang udah ditetapin oleh pemerintah. Tapi di sini ayah Deonjo meminta izin untuk tidak mengikuti karantina, soalnya dia mau nyelamatin putrinya yang terjebak di sekolah Yosan. Tentu aja petugas militer tetap tegas terhadap peraturan pemerintah dan mengharuskan semua orang untuk mengikuti protokol yang sudah ditetapkan. Balik ke perpustakaan, Guinam yang sebelumnya udah digigit oleh para zombie, ternyata dia mengalami efek yang sama seperti DNG men. Faktanya, dalam penjelasan penelitian Byongchan, beberapa orang mungkin mendapatkan efek yang berbeda setelah digigit oleh zombie. Karena pada hakikatnya, virus itu sendiri bisa bermutasi tergantung pada pikiran si manusia. Karena itulah, Byongchan, Deonji, dan Guinam masih sadar setelah digigit oleh zombie. Pasalnya, mereka masih memiliki dendam yang belum terselesaikan. Tapi bahayanya, kini Byongchan, Guinam, sama DNG bisa dengan bebas berkeliaran di sekitar zombie. Bahkan Guinam sendiri berniat menghabisi Chongsan bagaimanapun caranya men. Di dalam ruang siaran, Dek Namra tiba-tiba mempunyai ide agar mereka bisa keluar dan nyelamatin Chongsan. Dia berpikir untuk memanfaatkan speaker sekolah buat menarik perhatian para zombie men. Karena berdasarkan pengamatannya, para zombie selalu mengikuti arah suara yang mereka dengar. Nah, maka dari itu, mereka pun bisa pergi ke ruang musik dengan aman. Bahkan jika memungkinkan, mereka juga bisa memanfaatkan kesempatan itu untuk pergi ke rooftop sekolah biar bisa dievakuasi oleh pemerintah. Setelah semua siap, akhirnya mereka pun memulai misi mereka. Dan bener aja, semua zombie langsung merespon suara yang diputar melalui speaker dan berlari menuju speaker terdekat. Tapi nggak dengan Guinam men. Dia malah pergi ke arah yang berlawanan untuk mencari Chongsan sambil ngebawa pisau di tangannya. Namun di tengah perjalanan, Suyok sempat ketinggalan rombongan gara-gara diserang oleh seekor zombie. Untungnya, tiba-tiba Guinam datang ngebantu, terus nanyain keberadaan Chongsan untuk membalas dendam. Mengetahui Guinam bakal mencelakai Chongsan, Suyok pun nggak mau ngasih tahu keberadaan Chongsan men. Dan tentu aja, Guinam pun seketika marah dan mereka pun terlibat pergelutan. Di sini, Suyok bisa dikalahkan dengan mudah, soalnya Guinam udah terinfeksi virus zombie yang membuat daya tahan tubuhnya berbeda dengan manusia normal. Namun alhamdulillahnya, Dek Namra tiba-tiba datang menjemput Suyok dan langsung nyelamatin dia. Namun naasnya, dia malah digigit sama Guinam men. Ngelihat itu, Suyok pun seketika nyelamatin Dek Namra tanpa memedulikan yang lainnya. Sesampainya di ruang musik, salah satu siswa langsung menyadari kalau ada luka gigitan di tangan Dek Namra. Tentu aja, hal itu membuat mereka semua takut dengannya. Tanpa menunggu lagi, Suyok pun langsung ngejelasin kalau luka itu terjadi akibat digigit oleh Guinam. Saat itu, Suyok masih belum tahu kalau Guinam adalah seorang zombie man. Sampai kemudian, Chongsan pun ngasih tahu kalau Guinam adalah seorang zombie. Soalnya dia benar-benar ngeliat dengan mata kepalanya sendiri saat Guinam digigit segerombolan zombie. Dan karena pernyataan itulah, mereka pun jadi sedikit berdebat. Sebab tadi Suyok ngeliat Guinam masih baik-baik aja. Bahkan Guinam juga masih bisa ngelawan dan mengeluarkan semua kekuatannya pas gelut tadi. Dek Namra yang gak pengen teman-temannya berdebat pun akhirnya memutuskan untuk duduk di jendela dan meminta siapapun untuk mendorongnya kalau dia berubah jadi zombie. Seketika Suyok pun langsung menenangkan Dek Namra dan bersedia jadi tameng kalau Dek Namra berubah jadi zombie. Tapi siapa sangka, gak lama Dek Namra tiba-tiba ngerasain tubuhnya terinfeksi hingga ingin memakan Suyok men.
Ngelihat itu, Chongsan pun langsung mengambil senjata untuk memukul Dek Namra. Namun lagi-lagi, Suyok berhasil melindungi Dek Namra dengan sangat cepat. Dek Onjo nyoba buat nahan Chongsan, soalnya Suyok sama sekali nggak digigit sama Dek Namra. Tapi teman-teman yang lain udah terlanjur takut sama Dek Namra yang membuat Suyok harus mengambil tindakan yang sangat berbahaya, men. Di mana Suyok mengambil tali dan mengikat tangannya dengan tangan Dek Namra. Tujuannya kalau nanti Dek Namra berubah jadi zombie, maka dia hanya bisa menggigit Suyok, bukan yang lain. Sedangkan di restoran keluarga Chongsan, Jae sama temennya bersiap-siap ngelanjutin perjalanan ke sekolah sambil ngebawa bayi Yisu. Tapi perjalanan mereka terpaksa tertunda sekali lagi gara-gara ada anak kecil yang lagi dikejar oleh zombie. Karena hal itulah, Jae dan rekannya harus berpikir kembali gimana caranya supaya bisa selamat dari zombie dengan membawa 2 anak kecil. 엄마야. Sementara di camp kepolisian, ayah Dek Onjo yang gak tahan di karantina nekat nyerang salah satu petugas demi ngambil seragamnya, men. Hal itu dia lakukan supaya dia bisa keluar dari camp tersebut. Dia nggak bisa tenang aja mikirin Dek Onjo yang sampai saat ini masih kejebak di sekolah. Namun sayang 1000 sayang, begitu keluar dari camp pengungsian, ayah Dek Onjo harus kepergok oleh seorang petugas, men. Hingga akhirnya bersambung. Ending yang menggeregetkan. Oke, seperti biasa buat para jomblo, segera temukan jodohmu karena daging yang terbelah rasanya lebih nikmat dari telapak tanganmu. Dan kalau ada yang request film untuk diulas, bisa kalian tulis di komentar ya. Bye.